Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asyiati Farah Nabila dengan NIM 21050974059 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang subnetting dan melakukan simulasi tentang subnetting. Langsung saja masuk ke pengertian subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Kegunaan subnetting sendiri ialah mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien dan mengoperasikan semua device di dalam network ID yang sama. Tujuan dari subnetting ialah untuk mengefisiensikan pengalamatan, yang kedua membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang ketiga menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak, yang keempat untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan, yang kelima untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan, yang keenam mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network, yang ketujuh untuk meningkatkan security, dan yang terakhir ke-8 untuk mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Kemudian cara kerja dari subnetting. Yang pertama, menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask. Yang kedua, menentukan jumlah host per subnet. Yang ketiga, menentukan blok subnet. Dan yang terakhir, alamat host dan broadcast yang valid. Yang pertama adalah satu angka setelah subnet, dan broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya. Menentukan alamat broadcast untuk setiap subnet dan menentukan host-host yang valid untuk tiap subnet. Langsung saja kita masuk ke simulasi. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, buat simulasi jaringan yang sudah berisikan IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC, tetapi tidak semua PC diberikan gateway. Yang kedua, setelah setting IP selesai, pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Kemudian yang terakhir, setelah selesai membuat simulasi pada poin kedua, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan mengetikkan perintah tracer ke IP tujuan. Langsung saja kita masuk ke simulasi. Pada simulasi subnetting ini, kita membutuhkan PC, tapi kita mulai dari PC 1. PC 1, kemudian PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Kemudian kita butuh switch untuk menghubungkan. Switch 1 dan switch 2. Kemudian untuk router, setelah itu kita sambungkan menggunakan hook.
kita tunggu sampai titik oranye ini berubah menjadi tanda panah hijau. Sembari kita menunggu menjadi hijau, kita atur posisinya agar lebih rapi. Setelah itu pada PC 1 kita atur IP configuration-nya, yakni 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya 255.255.192, dan kita isi gateway 192.168.1.62. Untuk PC2 juga sama, kembali ke desktop, kemudian IP configuration, kita isi 192.168.1.2. kemudian subnet masknya 255.255.255.192. kemudian kita isi gateway 192.168.1.6. Kemudian pada PC 3 juga kita isi 192.168.1.3, kemudian 255.255.255.192. Untuk gateway-nya kita kosongkan. Kemudian pada PC 4 juga kita isi 192.168.1.65, dikarenakan pada lab sebelumnya IP sampai angka 64, jadi selanjutnya adalah 65. Kemudian subnet masknya 255.255.255.192, dan kita isi gateway 192.168.1.126. Sama dengan pada PC 5, 192.168.1.66, subnet masknya 192. Untuk gateway-nya kita kosongkan. Dan untuk yang terakhir pada PC 6 juga sama, 192.168.1.67, 255.255.255.192. Untuk gateway-nya juga dikosongkan. Kemudian lanjut untuk router yang menyambung pada lab 1 adalah fast Ethernet 0, dan yang menyambung pada lab 2 adalah fast Ethernet 1. Untuk fast Ethernet 0 kita isi 192.168.1.62, subnet masknya 192. Dan untuk fast Ethernet 1 kita isi 192.168.1.26. Jangan lupa di-on-kan. Setelah
isi IP address-nya, kemudian kita beralih ke mode simulation. Jangan lupa edit filter di IPv4, kita pindah ke ICMP. Setelah itu, pada skenario yang pertama, kita mengirimkan simbol PDU dari PC1 ke PC3. Karena ini masih dalam satu lab, maka kita tidak membutuhkan router. Langsung saja kita coba. Kirimkan ke PC3, maka skenario telah berhasil. Skenario yang pertama telah berhasil. Kemudian kita lanjut pada skenario yang kedua. Ini kita hapus terlebih dahulu. Skenario yang kedua dari PC1 ke PC4. Karena ini berbeda lab, maka kita membutuhkan router sebagai jembatannya. Langsung saja kita coba. PC1 mengirimkan ke switch 1, kemudian mengirimkan ke router untuk mencari di manakah letak PC4, kemudian mengirimkan ke switch 2 karena sudah menemukan sinyal-sinyal dari PC4, dan kemudian mengirimkan ke PC4. Dari PC4 ini dikembalikan lagi kepada PC1 dikarenakan pada PC4 dan PC1 memiliki gateway yang artinya komunikasinya dua arah. Dan kemudian skenario ini berhasil. Kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita lanjut skenario yang ketiga, yakni PC2 ke PC5. Mencari di router 1, kemudian mengirimkan ke switch 2 dan mengirimkan ke PC5. Tetapi ada tanda silang dikarenakan pada PC5 ini tidak bisa mengembalikan ke PC2 karena tidak terdapat gateway, karena hanya salah satu yang mempunyai gateway, yakni PC2 ini. Jadi pada skenario yang ketiga ini bisa dikatakan tidak berhasil karena tidak memiliki komunikasi dua arah. Selanjutnya yang terakhir, skenario yang keempat, mengirimkan simbol PDU dari PC3 ke PC6. Dari awal sudah terdapat tanda silang dikarenakan pada PC3 maupun PC6 tidak memiliki gateway sehingga tidak dapat melakukan komunikasi. Jadi skenario yang keempat ini dikatakan tidak berhasil. Oke. Kemudian kita masuk ke mode real time lagi. Kemudian kita cek pada PC1, kita cek tracer pada PC1, PC2 dan PC3 yang telah melakukan komunikasi dengan PC4, PC5 maupun PC4. Lanjut kita cek pada PC1,
resort ke IP tujuan, yakni yang pertama PC1 ke PC3, berarti IP dari PC3 yakni 192.168.1.3. Nah, di sini menunjukkan terdapat IP dari PC3 yang berarti komplit. Kemudian kita cek lagi pada PC1 ke PC4, resort IP dari PC4 yakni 192.168.1.60. Ya, ini tadi dikatakan berhasil dikarenakan mempunyai gateway dan saling berkomunikasi secara dua arah. Ini dikirimkan terlebih dahulu ke gateway, kemudian baru ke IP dari PC 4. Kemudian lanjut di PC2. Tadi PC2 ini mengirimkan ke PC5. Langsung saja kita coba cek resort dengan IP dari PC5 192.168.166. Dapat dilihat di layar, PC2 ini dapat mengirimkan ke PC5 tetapi tidak dapat mengembalikan. Jadi terdapat bintang-bintang ini. Request timeout. Begitupun seterusnya. Dan yang terakhir di PC3, langsung kita cek resort 192.168.1.67. Ini adalah IP dari PC6. Tadi pada PC3 ke PC6 tidak berhasil, jadi tidak menemukan apapun. Ya, ini hasilnya. Baik, simulasi sedikit simulasi tadi yang telah saya jelaskan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa subnetting adalah proses untuk membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Terima kasih. Sekian dari saya.